Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan untuk pimpinan umat Islam sedunia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah TIK untuk IPA dengan dosen pengampu Ibu Firda Azhara SPD NPD. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Anggela Sofia dengan NIM 2123101. Selanjutnya ada Septina Nisfura Madini dengan NIM 21231033. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai Mendeley. Nah, topik bahasan di sini yaitu ada 6 poin. Yang pertama itu apa itu Mendeley, dan yang kedua nanti kita akan membahas 2 versi dari Mendeley. Yang ketiga itu ada fitur-fitur dari Mendeley. Yang keempat itu cara penggunaan Mendeley. Yang kelima itu penggunaan Mendeley desktop. Dan yang keenam itu ada nanti kelebihan dan kekurangan dari Mendeley ini. Nah, materi pertama itu akan saya jelaskan sendiri, yaitu apa itu Mendeley. Nah, Mendeley ini merupakan sebuah perangkat lunak berupa aplikasi yang membantu penulis dalam penyisipan, penulisan, dan pemformatan citasi atau disebut juga dengan citation. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan Elsevier dan pertama kali dilaunching pada bulan Agustus tahun 2008. Nah, di sini ya topik yang kedua yaitu 2 versi Mendeley. Nah, yang di sini ada desktop edition, dan yang kedua itu ada Mendeley Reference Manager. Nah, yang pertama kita bahas dulu yaitu desktop edition. Nah, desktop edition ini merupakan perangkat lunak atau Citation and Reference Manager yang bisa didapatkan secara gratis dan sangat kompatibel dengan program pengolahan kata Microsoft Word 2003, 2000, dan 2010. Nah, juga ada Microsoft Word 2008 dan 2011. Nah, yang kedua itu ada Mendeley Reference Manager. Merupakan aplikasi yang membantu dalam mengelola referensi dan citasi khususnya untuk akademisi seperti dosen dan juga mahasiswa. Nah, di sini ada perbedaan dari kedua versi Mendeley ini. Yang pertama itu dibahas dari kebutuhan koneksi internetnya. Nah, untuk Mendeley Desktop itu perlu pertama untuk login pertama kali. Sedangkan untuk reference manager itu setiap kali harus login. Nah, yang kedua itu penyimpanan referensi PDF-nya, di mana Mendeley Desktop ini itu dapat digunakan secara offline atau desktop. Nah, sedangkan reference manager ini itu digunakan harus online. Nah, yang ketiga itu ada spasi atau kuota penyimpanannya. Nah, untuk Mendeley Desktop itu penyimpanannya tak terbatas asal tidak sinkron. Sedangkan Reference Manager itu penyimpanannya hanya 2 GB. Yang selanjutnya itu ada Microsoft Office-nya. Nah, untuk Mendeley Desktop itu Microsoft Office-nya itu tahun 2010, 2013, 16, dan 19. Sedangkan Reference Manager itu tahun 2016, 19, dan 365. Selanjutnya itu ada Citation Plugin. Nah, pada Mendeley Desktop itu ada add-in dari Mendeley Desktop-nya. Sedangkan pada Reference Manager-nya itu ada Mendeley City. Selanjutnya itu fungsi dari fitur pada Mendeley Desktop ini itu tersedia fitur-fiturnya, sedangkan pada Mendeley Reference Manager itu fiturnya belum tersedia.
Nah, di sini ada fitur-fitur dari Mendeley. Yang pertama itu dapat berjalan pada Microsoft Windows, Mac, dan juga Linux. Yang kedua itu menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Yang ketiga itu backup dan sinkronisasi data itu beberapa komputer dengan akun online. Yang keempat, PDF viewersnya itu dengan kemampuan anotasi dan nge-highlighting. Nah, yang kelima, itu ada impor dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal seperti Google Scholar, Google Book, PubMed, dan lain-lainnya. Nah, fitur selanjutnya itu yang keenam, ada integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Yang ketujuh, ada fitur jejaring sosial. Dan yang ke-8 yaitu free web storage sebesar 2 GB yang dapat dimanfaatkan sebagai online backup. Nah, poin yang keempat itu cara penggunaan dari Mendeley ini. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Rahma. Kepada Rahma, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan Mendeley. Nah, untuk yang pertama, silakan teman-teman download dan install dulu aplikasi Mendeley di laptop atau PC teman-teman. Yang kedua, melakukan login atau registrasi. Nah, setelah aplikasinya diinstal, nah akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Nah, jika teman-teman belum memiliki akun untuk login ke Mendeley, silakan terlebih dahulu untuk membuat akun pada halaman register dan login akun Mendeley dengan mengklik register. Nah, untuk membuat akunnya, yang pertama itu teman-teman akan diminta untuk memasukkan alamat email yang aktif, kemudian nama depan, nama belakang, dan membuat password atau kata sandi untuk masuk ke Mendeley Desktop. Selanjutnya, klik continue. Nah, untuk selanjutnya setelah pengisian email dan lain-lain tadi, selanjutnya teman-teman akan diminta juga untuk mengisi file studi yang sesuai dengan bidang studi atau jurusan kita. Yang selanjutnya juga akan diminta untuk mengisi status akademik sesuai dengan status kita saat ini. Nah, selanjutnya teman-teman silakan mengklik create account. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk mengisi institusi tempat kita sekarang dan selanjutnya kita akan memilih save and continue. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat akun yang dapat digunakan untuk login di Mendeley yang berbasis web ataupun desktop yang sudah terinstall di laptop kita. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan library pribadi pada Mendeley Desktop. Nah, silakan kita login dulu ke Mendeley Desktop dengan memasukkan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan pada proses registrasi sebelumnya. Nah, dan ini adalah tampilan dari Mendeley Desktop setelah kita login. Nah, sebelum pengelolaan library ini, nah ada untuk memudahkan kita pengaturan, yaitu dengan menginstal web importer dan Microsoft Word plugin. Nah, pertama kita install dulu web importer. Nah, di sini caranya teman-teman silahkan klik tools dan pilih yang install web importer. Nah, dan ini adalah tahapan dari penginstalan web importer tersebut. Nah, dan ini adalah hasil dari instalasi web importer pada browser yang ditandai dengan adanya logo Mendeley pada web browser.
Yang kedua, kita akan menginstal Microsoft Word plugin. Nah, yang ini tujuannya agar penulisan citasi dan daftar pustaka pada Microsoft Word terhubung dengan Mendeley. Nah, dan dapat diaktifkan dahulu dari menu desktop Mendeley, yaitu Tools, kemudian install Microsoft Word plugin ini. Nah, jika sudah terinstall, maka pada aplikasi Microsoft Word dan pada menu reference akan ada tambahan di sini yaitu Mendeley Site Otomatis. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan Mendeley Desktop. Nah, yang pertama silakan kita buka dulu Mendeley Desktop yang sudah kita install tadi. Nah, selanjutnya kita buat folder untuk menyimpan artikel rujukan. Nah, seperti gambar ini, kita contohnya kita membuat foldernya COVID. Nah, untuk menyimpan hasil pencarian menggunakan web importer, nah yang pertama silakan teman-teman buka dulu artikel yang akan dijadikan rujukan atau yang akan kita ambil daftar pustakanya. Silakan teman-teman klik pada icon Mendeley. Kemudian pilih lokasi di folder yang sudah dibuat sebelumnya. Tadi kan kita udah membuat namanya COVID. Nah, untuk melihat hasil penyimpanan di Mendeley Desktop sebelumnya, silakan teman-teman klik dulu Sign untuk menyambungkan dengan Mendeley Desktop. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, untuk membuat kutipan dan daftar pustaka menggunakan Mendeley ini, yang pertama, pastikan Mendeley Desktop dalam keadaan aktif atau terbuka. Nah, yang kedua, silakan dipilih style citasi melalui Mendeley Desktop dengan cara kita klik view, kemudian citation style. Nah, apakah kita akan memilih apa atau AMA? Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat citasi dan daftar pustaka dari jurnal yang telah kita pilih tadi. Nah, caranya dengan kita memilih klik reference, kemudian insert citation, kemudian tulis judul atau nama penulis. Nah, setelah itu kita klik OK atau enter. Nah, setelah itu penulisan kutipan sesuai dengan style yang kita pilih itu akan muncul. Nah, untuk membuat referensi atau daftar pustakanya, silakan kita klik insert yaitu bibliografi. Nah, otomatis daftar pustakanya akan timbul. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahma. Materi selanjutnya itu mengenai kelebihan dan kekurangan dari Mendeley. Nah, yang pertama kita bahas kelebihan dari Mendeley ini. Kelebihan yang pertama yaitu sistem jaringan dan juga keamanan yang sangat yang dapat disetting sendiri. Yang kedua, itu ruang akses yang dapat dibatasi dengan jaring yang dibuat karena masing-masing user itu memiliki hak akses yang berbeda. Nah, yang ketiga, fiturnya yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran jarak jauh. Yang selanjutnya itu custom proses customizing-nya itu yang relatif mudah dan banyak. Next. Nah, kelebihan yang kelima yaitu fitur yang menarik dan sengaja didesain untuk mempermudah para guru dan dosen dalam beraktivitas, membuat konten yang menarik dan fleksibel. Kelebihan yang keenam, alat pencarian berdasarkan apa yang telah ditambahkan ke pustaka itu kutipan kerja.
Nah, yang ketujuh itu penyimpanan code itu lebih penyimpanan code yang gratisnya itu hingga 2 GB atau hampir 700 artikel. Next. Nah, selain dari kelebihan yang telah saya jelaskan tadi, Mendeley ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu membutuhkan pemahaman yang lebih tentang sistem yang ada pada modelnya. Yang kedua, perlunya ada tenaga ahli yang bertugas sebagai administrator untuk memaintain dan juga membangun sistem e-learning-nya. Yang ketiga, itu memerlukan hardware yang lumayan bagus dan juga harus mengeluarkan biaya yang sedikit lebih mahal. Nah, kekurangan yang keempat itu tidak dapat mengutip publikasi pemerintah dengan benar. Yang kelima, tidak mendukung Google Docs. Yang keenam, itu tidak ada fitur aksesibilitas atau kompatibilitas pembaca layar sendiri. Atau disebut atau itu meskipun memungkinkan fitur kemudahan akses sistem ini seperti pembesaran dan teks kontras tinggi. Nah, selain itu ada juga manfaat dari penggunaan Mendeley ini. Itu terdapat beberapa manfaat. Yang pertama itu karya ilmiah yang telah kita tulis itu bisa diunggah di Mendeley dan secara otomatis itu akan disusun baik menurut penulisnya, judul, dan tahun terbit serta berdasarkan penerbitnya. Nah, yang kedua itu dapat digunakan sebagai library dan juga mampu mengolah daftar pustaka. Nah, yang ketiga dapat mengelola perpustakaan dan mengembangkan jaring sosial. Nah, yang selanjutnya itu dapat mengelola database berupa jurnal, buku, dan referensi lainnya. Yang kelima, dapat melakukan pengacuan otomatis ketika penulis karya ilmiah di Microsoft Word itu, Mendeley ini dapat diinstal di Microsoft Word. Yang keenam, itu dapat membuat note atau catatan tambahan yang memadai, yang menandai setiap dokumen referensi itu yang pengguna miliki. Yang terakhir itu dapat mencari referensi dengan kata kunci tertentu, tetapi referensi tersebut harus sudah pernah dimasukkan ke Mendeley. Jika belum, itu kita bisa menggunakan internet untuk mencarinya. Nah, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.